Kita lanjutkan anak-anak tentang struktur atom. Bahwa semua benda tersusun dari atom-atom. Atom berasal dari kata atomos yang berarti tidak dapat dibagi-bagi lagi. Ya, seiring perkembangannya ilmu pengetahuan, ternyata atom masih tersusun dari partikel-partikel yang lebih kecil, yaitu satu namanya proton, yaitu partikel bermuatan listrik positif. Letaknya di inti atom, di tengah-tengah atom, ya. Yang kedua neutron, yaitu partikel yang tidak bermuatan listrik. Letaknya di inti atom juga. Sedangkan yang ketiga adalah elektron, partikel bermuatan listrik negatif. Letaknya di kulit atom. Jadi ingat ya, anak-anak Bapak, partikel atom ada berapa? Rahman? Ada berapa? Ya. Partikel atom berapa? Partikel atom ada 3. Dari keterangan yang sedikit ini, muatan listrik ada berapa? Coba, siapa yang mau menjawab? Muatan listrik ada berapa? Ya, coba Rahmat. Ada berapa? Muatan listrik. Coba Zahra. Ya ada. Memang orangnya sudah aktif. Tak bisa apa? Suara. Kalau hijau ini suaranya dengar, Pak. Yang ini? Ini enggak aktif. Iya. Kemana Rahmat? Ada berapa muatan listrik? Baiklah, kalau begitu muatan listrik ada 2, yaitu muatan listrik positif, namanya proton. Yang kedua, muatan listrik negatif, namanya elektron. Kemudian kita lanjut dengan model atom hidrogen. Hidrogen disimbol dengan H, ya, anak-anak, disimbol dengan H. Kemudian inilah model atom hidrogen. Ada berapa positifnya anak-anak? Pada gambar itu? Satu, ada berapa positifnya? Ini satu ya. Satu berarti ya, muatan positifnya 1, muatan negatifnya berapa di situ? Ada berapa negatif? Elektron? 1 juga, Pak. 1 juga. Nah, 1 juga. Jadi protonnya atau muatan positifnya 1, elektron atau muatan negatifnya ada 1. Nah, muatan negatif itu terletak di kulit atom. Kita lanjut. Muatan listrik. Sebuah benda yang memiliki jumlah proton atau muatan positif dan elektron, yaitu muatan negatif, jika sama, dikatakanlah itu netral. Kalau sama banyaknya, positif dengan negatif, itu dikatakan atom netral. Ya, anak-anak, atom netral. Tetapi jika muatan positifnya itu atau protonnya tidak sama banyaknya dengan muatan negatifnya atau elektron, dikatakanlah itu bermuatan listrik atau ion. Ya, ingat itu ya, kalau sama jumlahnya, kalau nampak kalian nanti pada gambar, sama muatan positif dengan muatan negatif, itu dikatakan atom netral. Tetapi jika muatan positifnya dengan muatan negatifnya tidak sama, itu dikatakan atom bermuatan listrik atau disebut dengan ion. Kemudian,
anak-anak. Yang lewat, ya, ini tentang muatan listrik. Sebuah benda memiliki jumlah ini tadi sudah Bapak katakan, dikatakan netral. Ion itu dibagi dua lagi, yaitu ion positif ada. Yang bagaimana ion positif? Jika muatan positifnya lebih banyak dari muatan negatif. Kenapa begitu? Karena ada yang mempengaruhi sehingga muatan negatifnya itu berpindah kepada atom yang lain. Yang menyebabkan tidak sama adalah ada faktor yang penyebab. Sehingga muatan negatifnya terutama yang paling luar berpindah ke atom lain. Sedangkan jika ion negatif, jika muatan negatifnya lebih banyak dari positif. Jadi elektron itu mengitari inti atom, dapat bergerak dan dapat meninggalkan atom, bergabung dengan atom lain. Kita lanjut. Ini percobaan. Yang lewat sudah disampaikan ada percobaan. Baiklah anak-anak, siapkan masing-masing percobaan kita itu karena yang lewat sudah disuruh bahwa menyiapkan mister plastik. Ini mister plastik atau roll plastik ya. Mister plastik atau bahan plastik. Boleh enggak mister bahan plastik atau ini sendok plastik. Bisa. Atau sisir plastik. Boleh asalkan bahan plastik. Atau pulpenmu ini kan terbuat dari plastik. Ya, bahan plastik ya. Nah, kemudian lihat ya, baca apa cara kerjanya ini. Ini tujuannya memberi muatan listrik dengan cara menggosok. Nanti akan kita gosok ya. Kemudian alat bahannya sebuah sisir plastik atau mister plastik atau bahan plastik yang lain boleh nak. Kemudian kain wol. Kalau nggak ada kain wol, rambut. Ya, rambut. Kemudian potongan-potongan kertas kecil. Coba dulu siapkan potongan-potongan kertas kecil. Sekecil mungkin. Buatlah sobek kertas ini sekecil mungkin. Ya, letakkan di mejamu sekecil mungkin. Buat beberapa potong, ya. Udah diletakkan di meja. Ambillah bahan plastik tadi. Ini roll. Coba gosokkan kalau ada kain wol, kalau nggak ada kain wol, ke rambut, maaf ya. Ini ke rambut. Lihat ya, Bapak gosokkan. Nih, Bapak gosok ke rambut. Ini. Percobaannya belum ke situ. Ini lagi langkah kerja. Coba dekatkan dulu sisir atau bahan plastik ke sobekan kertas kecil tadi ini. Dekatkan. Kemudian apakah yang kamu amati? Nah, apa yang kamu amati? Itu catat ya nak ya. Catat itu dilaporkan nanti. Jangan mengada-ngada. Kedua, belum. Gosok ujung sisir plastik atau bistar ini, gosok ke rambut ini. Berulang kali. Gosok. Bentar lah Din, ganti baju sekolah. Setelah digosok, dekatkanlah ke sobekan kecil tadi. Dekatkan. Nah, kalau belum bisa, gosok lagi terus. Gosok lagi. Gosok. Kalau boleh rambutnya jangan yang basah ya. Dilap dulu. Keringkan. Kemudian dekatkan. Dekatkan. Barangkali nggak ke rambut pun bisa. Kemudian, apakah yang kamu amati? Kalau ada yang terjadi, itu kamu laporkan nanti pada laporan percobaan. Kemudian, yang berikutnya adalah hasil percobaan. Apa hasil percobaan yang kau lakukan itu dan apa kesimpulannya? Ini nanti nak bisa kau ulangi, nanti kau cobakan. Ya, kau cobakan. Baru hasilnya itu foto nantinya kirim ke WA grup bersama gurunya. Ya,
kirim ke WA grup bersama guru yang mengajar di kelasnya. Ya nak ya? Oh, Nah, iya Pak. jadi kalau belum berhasil ini bisa nanti kau cobakan lagi ya. Kita lanjut. Iya Pak. Kemudian model atom helium. Itu bisa kau lakukan nanti. Caranya begitu tadi ya. Nah, Helium. model atom helium, tanda atomnya He. H-nya huruf besar, E-nya huruf kecil. Jadi kalau ada dua tanda atom, dua tandanya, huruf pertamanya itu harus huruf besar, huruf keduanya huruf kecil. Nah, ini dia gambarnya. Ada berapa di situ kalian tengok positif? 2 Pak. 2, betul. Nah, ada berapa negatifnya? 2 juga Pak. 2 juga. Yang biru itu apa itu? Positif. Apa? Positif, Pak. Positif. Semuanya itu inti. 2 positif di inti, yang 2 lagi juga di inti. Apa itu namanya? Biru itu. Berpikir. Tadi kan sudah ada di awal itu partikel atom. Oh, Partikel atom tadi. Yaitu partikel yang tidak bermuatan listrik. Apa namanya? Ion, Pak. Neutron. Nah, itu neutronnya 2. Ya. Nah, ini dia. Protonnya ada 2 buah, neutronnya 2 buah, elektronnya 2 buah. Ya, nak ya? Jadi ini karena muatan positifnya 2, elektronnya 2, sama banyaknya kan? Nah, berarti ini dikatakan atom netral karena sama banyaknya. Nah, kita lanjut. Jadi pengisian ini nanti. Kemudian coba perhatikan ini ada atom natrium. Natrium yaitu penyusun apa? Unsur garam dapur. Natrium ada berapa di situ muatan positifnya? Berapa positif di situ? Jangan takut. Berapa? 11 Pak. 11. Betul lah, betul 11. Ada berapa muatan negatifnya? 11 juga, Pak. 11 juga, betul. Ini lagi. Juga, Pak. Coba. Ada berapa muatan positifnya? 17, Pak. 17. Ada berapa muatan negatifnya? 17. 17. Pada kulis pertama ada berapa elektronnya? Yang dekat ke inti ini ada berapa? 11. Yang elektronnya 2 kan? 2. Kemudian kulit keduanya ada 8, kulit ketiganya ada 7. Ini adalah atom klor. Jangan atom kolor ya. Atom klor. Jangan salah-salah bilang. Atom klor. Ini atom. Kenapa? Karena jumlah muatan positifnya sama dengan muatan negatifnya. Kita lanjut. Lihat. Pada gambar natrium tadi sekarang berapa elektronnya? Hitung. Kenapa ada roaming? Ada roaming. Waduh. Ada berapa muatan negatifnya, Nak? 28. Nah, di sini aja gambar yang 11 itu. Ada berapa negatifnya di situ? 28. Negatif. Hah? 28, Pak. 8 itu. Coba hitung terus bagus. 28. Hah? 28, Pak. 28. Bukan, jangan gabungkan satu-satu. 17. Apa ya Pak? Yang gambar yang ini, yang sebelah kirimu, ada berapa negatifnya? 10 Pak. kan? 11. 10. Muatan positifnya berapa?
11 kan? 17. 11. Ya. Samakah jumlah muatan positif dengan negatif? Enggak. Beda. Beda. Beda-beda. Mana lebih banyak? Negatif. Positif. Positif. Berapa selisihnya? 1. 1. 1. Berarti ini sudah ion namanya ini. Ion. Oh. Nah, sekarang masuk ke yang 17. Positifnya 17. Sekarang berapa negatifnya? Coba hitung. 18. 18 kan? Nah, 18. Apa yang lebih banyak? Negatif. Negatif. Berapa selisihnya? 1. 1. Baik, coba ini tengok. Jadi ia menjadi ion natrium. Na bermuatan positif 1. Sedangkan yang satu lagi ion klor L negatif 1. 1 muatannya. Sudah ya? Berapa yang tidak ada pasangannya itulah muatannya. Ya, kita lanjut. Ya, Kak. Konduktor, isolator, dan semikonduktor. Apa itu konduktor? Penghantar adalah Penghantar, ya. Kemudian ini termasuklah ini larutan garam, kemudian tembaga. Yang paling bagus terbuat dari logam tembaga. Itulah konduktor paling bagus. Kemudian ini isolator, penghambat. Termasuklah itu karet, plastik. Ini bahan-bahan ini termasuk lain isolator. Bahan yang kering termasuk isolator, ya. Kita lanjut. Memberi muatan listrik dengan cara menggosok. Nah, ini ada kain wol. Oh, Kain pakai wol. kain. Kain wol. Ini ada bahan plastik digosok. Sebelum digosok ini netral. Bahan plastiknya netral, kain wolnya netral. Sekarang kita gosok, digosok ini. Gosok. Oh. Dengan Digosok. cara penggosokan ini, sehingga Mister Plastik tidak netral, juga kain wol juga tidak netral, sudah bermuatan listrik. Jadi intinya begini, nak ya, yang ini, batang plastik sebelum digosok dengan kain wol, jumlah muatan positif dan negatifnya sama banyak. Setelah digosok, bahan plastik muatan negatifnya lebih banyak. Ya, coba lihat gambar itu, gambar A. Menjadi gambar B setelah digosok. Gambar B itu berapa di pada Mister apa muatan negatifnya? 3, Pak. Pada Mister 3 kan? Ya. 3. Muatan positifnya ada berapa? 2. 2. Sedangkan pada kain wol positifnya berapa? 2 juga, Pak. 2. Negatifnya berapa? 1. 1. Berarti elektron berpindah dari mana ke mana? Dari Dari kain wol ke mistar. Betul. Ya, dari kain wol berpindah ke bahan plastik. Nah, begitu juga praktek nantinya kalau kaca yang digosok, ini bahan kaca, ya nak ya, ini bahan kaca, ini kain sutra. Nah, digosok begini, digosok berulang kali, gosok. Jadi kalau kaca yang digosok, batang kaca bermuatan positif. Bermuatan positif. Kalau dia bermuatan positif, berarti elektronnya berpindah ke mana? Berpindah ke kain sutra, ya. Sutra. Dari kaca, elektron berpindah ke kain sutra. Kita lanjut, nah ya. Nih, sekarang tentang potensial listrik. Coba lihat gambar A, berapa positifnya? Gambar 8. 8 positifnya yang apa? Coba hitung dulu, bagus dulu. 8 ya. Yang B? 6. Yang B-nya 4. Jadi yang A itu karena lebih banyak muatan positifnya, potensialnya lebih tinggi. Oh. Kalau lebih banyak positifnya,
potensialnya lebih tinggi. lebih tinggi. Nah, jadi kalau muatan negatif itu potensialnya rendah. Kalau semakin Oh. banyak istilahnya muatan negatifnya, berarti potensialnya semakin rendah. Kebalikan. Kalau kita lihat baterai, pada baterai itu adakah tanda positif sama negatif di situ? Ada, Kak. Ada. Nah, berarti yang tanda positif itu tempat berpotensial tinggi. Yang tanda negatif itu tempat berpotensial rendah. Jadi sekiranya dihubungkan dengan konduktor, itu ada Bapak buat dihubungkan dengan konduktor, ini elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Jadi pada gambar ini tadi, elektron mengalir dari mana ke mana ini? Dari potensial rendah ke potensial Dari B tinggi. ke A. Dari B ke? B ke A. Iya. A. Ah, baik. Ini. Sekarang kita masuki gaya elektrostatis. Nah, ini dua buah benda yang bermuatan listrik jika didekatkan akan saling memberikan gaya. Nah, ada gaya tarik-menarik, ada gaya tolak-menolak. Nah, kalau misalnya bahan plastik yang sudah bermuatan listrik, ada dua, digantung dengan benang, didekatkan, gaya apa yang terjadi? Tarik menolak. Menolak. Gaya tarik atau gaya tolak? Oh. Tolak. Tolak, ya benar, gaya tolak. Kenapa? Karena sama-sama bahan plastik. Nah, sama-sama bahan plastik, muatannya sama-sama negatif. Jadi kalau sama muatannya terjadi gaya tolak menolak, kalau berbeda muatannya terjadi tarik menarik. Nah, ini hukum Coulomb. Ya, nak. Nah, hukum Coulomb. Rumusnya F sama dengan A Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadi K itu sudah tetap harganya 9 kali 10 pangkat 9. Kalau ada rumus langsung masuk aja itu angkanya itu. Ini contoh apanya? Ini contohnya. Karena waktu agak mendesak, agak percepat Bapak sedikit, ya. Nih. Ini apa gaya? Garis gayanya. Kalau positif dia muatannya, gayanya itu mengarah keluar tanda panahnya itu. Kalau dia muatan negatif, tanda panahnya mengarah ke dalam. Ini tugasmu, nak. Ini ada nomor 1, nomor 2. A, positifnya ada 4 kan? Iya, Pak. Ya. B-nya muatannya berapa? Negatifnya 4. Mana Pak. potensial Iya. tinggi? A. 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 Jadi tentukanlah itu nantinya elektron mengalir dari mana ke mana. Begitu juga Oh B. iya, ya. Paham kan? Paham, Pak? Paham, syukur. Kemudian ini ada tugas, mister plastik digosokkan dengan kain wol. Ini mister plastik ini di kain wol. Berarti perpindahan elektronnya dari mana ke mana? Coba.